Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membaca hasil review jurnal saya sebagai salah satu tugas mata kuliah sejarah lisan. Adapun judul jurnal yang akan saya review adalah Sejarah Lisan dan Pengenalan Awal bagi Pewawancara dengan jurnal Adabiyah volume dan halaman 9 nomor 2 halaman 287 sampai 291 tahun 2011 dengan penulis Ismail Adam, reviewer Almayani pada tanggal 27 Agustus 2021. Adapun tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mencari tahu mengenai metode sejarah lisan dalam penelitian sejarah dan juga menjelaskan perkembangan sejarah lisan khususnya untuk Indonesia. Untuk subjek penelitian tentu masyarakat atau orang yang terlibat dalam kejadian bersejarah. Nah, seperti dalam definisi sejarah lisan merupakan usaha merekam kenangan pengalaman-pengalaman yang dialami dan disaksikan oleh pengkisah sendiri melalui wawancara yang direncanakan lebih dahulu. Kemudian untuk metode penelitiannya, adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut berupa metode studi pustaka. Mengapa demikian? Meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan, namun jika dilihat dari daftar pustakanya itu lebih banyak menggunakan sumber jurnal dan buku dan juga melakukan metode wawancara dengan mewawancarai beberapa orang yang mengetahui mengenai sejarah lisan ini. Nah, untuk hasil penelitiannya, metode sejarah lisan bukanlah suatu metode baru. Hal ini dilihat dari penulis-penulis di masa lalu itu telah menggunakan atau mengumpulkan data melalui jalan lisan. Misalnya penulis-penulis hikayat dan sejarah tradisional telah menggunakan metode sejarah lisan untuk menulis data. Nah, metode sejarah lisan ini biasanya dilakukan dengan wawancara sehingga ada proses wawancara yang harus dipersiapkan sebelum memulai wawancara. Nah, metode sejarah lisan hanyalah merupakan pelengkap dalam penelitian sejarah. Nah, penelitian sumber tertulis adalah dasar pokok dari suatu penelitian sejarah. Sumber-sumber lisan yang diperoleh atau metode lisan perlu dilakukan kembali kritik sumber sebagaimana mestinya. Nah, melalui metode sejarah lisan diharapkan agar penulis biografi sanggup memisahkan implementasi tokohnya dalam menghayati dan mengenal kejadian dan keadaan sekitar kehidupan tokoh serta aspek-aspek struktural masyarakat pada waktu itu. Adapun kekuatan dari penelitian jurnal tersebut adalah kemampuan penulis dalam menyusun jurnal secara sistematis dan mendapatkan beberapa referensi berupa buku dan jurnal yang dijadikan bahan untuk penulisan jurnal. Nah, jurnal ini juga menyusun dan menjelaskan proses wawancara di mana ini sangat penting bagi mereka yang ingin turun ke lapangan dan menggunakan metode sejarah lisan dalam penulisan atau penelitian sejarah. Dalam proses wawancara sudah dijelaskan dengan baik. Nah, untuk kekurangan penelitian ini menurut saya sebagai reviewer, kekurangan dari jurnal ini adalah tidak adanya sumber lisan yang digunakan dan hanya memfokuskan pada sumber buku, jurnal, dan beberapa artikel saja. Dan juga pada bagian daftar isi, saya lihat bahwa penulis mengambil, dari daftar pustaka itu penulis mengambil kutipan dari Wikipedia mengenai sejarah narasi. Nah, saya sudah beberapa kali itu diarahkan untuk membuat jurnal dan tulisan-tulisan lainnya dan sangat tidak diperbolehkan untuk mengambil atau mengutip dari Wikipedia karena kejelasan penulisnya itu memang tidak ada. Nah, jadi alangkah baiknya jika penulisan jurnal berikutnya tidak usah mengambil kutipan dari Wikipedia dan boleh mengambil kutipan dari internet yang memang sudah jelas penulisnya tahun dan juga tahunnya. Nah, untuk kesimpulan dari hasil review saya dapat menyimpulkan bahwa sejarah lisan merupakan usaha merekam kenangan pengalaman-pengalaman yang dialami atau disaksikan oleh pengkisah melalui wawancara yang direncanakan lebih dahulu. Nah, keterangan-keterangan tersebut diperoleh melalui wawancara antara pewawancara sejarah lisan dengan pengkisah.